Hari Minggu adik-adik semua. Bagaimana keadaan Kak kita? Puji Tuhan kakak sehat. Kak Teri gimana? Wah, puji Tuhan juga ya, sehat-sehat semua. Adik-adik gimana kabarnya semua? Pasti baik dong. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat ya adik-adik. Untuk kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi diiringi oleh kakak Jo dari Terbit Matahari.
hari Minggu. Siapa yang rindu mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat dulu tangannya. Ya. Jadi adik-adik semua, untuk mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Semua harus melipat tangannya, tutup mata, siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu kepada kami semua anak-anak Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami di rumah kami masing-masing, agar kami semua anak-anak sekolah minggu dapat menjadi anak yang dengar-dengaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan, yang menjadi bacaan kita pada hari Minggu ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Perjanjian baru atau perjanjian lama? Ayo. Perjanjian baru. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Kakak membacanya dari sini, adik-adik semua membacanya di rumah. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi kakak sapa adik-adik semua yang ada di rumah, shalom bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Harapan kakak tentu semua adik-adik dalam keadaan sehat, sukacita luar biasa. Apalagi sudah lama ya kita tidak berjumpa ya. Kita tidak bisa beribadah di gereja. Kenapa? Karena memang situasi di negara kita, situasi di kota kita, yaitu dalam masa pandemi ataupun virus corona. Jadi adik-adik harus banyak minum, harus jaga kesehatan, nggak boleh keluar rumah. Kalaupun harus keluar, jangan lupa pakai masker dan sering mencuci tangan. Jadi kakak harap semua sukacita, walaupun ini pertemuan kita yang perdana, walau juga hanya dalam ibadah online. Sekali lagi selamat hari Minggu bagi kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan kita tadi 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11 itu merupakan peringatan Rasul Paulus kepada semua jemaat yang ada di kota Tesalonika. Kenapa kira-kira ya? Kok Paulus memberikan peringatan kepada jemaat Tesalonika? Karena ternyata banyak orang-orang yang ada di Tesalonika hidupnya tidak tertib. Hidupnya malas. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang berguna. Kalau tidak tertib, kalau malas, itu contohnya gimana ya? Berarti kerjaannya hanya duduk-duduk, menunggu bantuan orang lain. Wah, bahaya itu. Itu merupakan orang-orang yang malas. Jadi di sini Paulus memberikan peringatan kepada semua jemaat Tesalonika agar mereka rajin bekerja, supaya tidak malas-malas. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu yang baik, tentu setiap hari kita berdoa, setiap hari kita menjadi anak yang rajin. Kita juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus tadi. Yang dikatakan Paulus kepada jemaat Tesalonika, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayo, kalian mau nggak kalau nggak dikasih makan sama mama di rumah?
Mau nggak kalau nggak dikasih jajan? Kata Paulus, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika orang Kristen, jika orang percaya tidak bekerja, maka ia akan menjadi beban bagi orang lain. Kalau kita tidak bekerja, tentu kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga kita meminta-minta kepada orang lain. Orang lain terbeban. Jadi, hal ini sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu, semua anak-anak Tuhan, semua orang Kristen harus bekerja. Sama juga dengan anak-anak sekolah minggu. Harus menjadi anak yang rajin. Karena apabila kita tidak rajin, apabila kita tidak bekerja dengan giat, tentu hasil yang kita dapatkan juga tidak ada. Tetapi kalau kita bekerja dengan giat, maka apa yang kita inginkan, hasilnya juga menjadi baik. Jadi kakak tanya dulu kepada semua adik-adik, siapa yang sering malas-malasan? Ayo dijawab, nggak boleh bohong. Siapa yang selama masa corona, kalau sekolah nggak bisa, sekolah minggu nggak bisa ke gereja, belajarnya di rumah pakai daring, contohnya. Siapa yang sering malas, harus dibujuk mama dulu. Harus ayo belajar, gitu dulu kata mama. Malas bangun, kerjaannya cuma nonton TV, kerjaannya hanya main handphone, nonton YouTube. Itu anak yang malas atau anak yang rajin gak ya? Itu merupakan anak yang malas. Terkadang dibanguni, iya aku sakit perut mak. Tapi misalnya kalau dikasih obat, tapi aku gak mau minum obat mak. Itu bohong atau enggak? Itu merupakan anak yang bohong. Enggak baik di mata Tuhan. Pagi sampai sore main-main, malas mandi. Ayo, siapa yang selama di rumah malas mandi? Siapa yang mandi hanya sekali? Enggak boleh. Walaupun kita di rumah, kita nggak sekolah, kita nggak boleh kemana-mana, kita harus rajin mandi, malas makan. Aku kalau nggak pakai ayam goreng nggak mau makan. Aku kalau nggak pakai telur nggak mau makan. Itu anak-anak yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena dia adalah anak-anak malas dan juga tidak bisa membantu orang tua, malahan menyusahin orang tua. Orang tuanya bekerja, tapi dia mengganggu, dia merengek-rengek, dia nangis. Jadi nggak boleh seperti itu. Kalau ditanya misalnya, cita-citanya apa adik-adik? Ada yang mengangkat, cita-citaku jadi dokter kak, tapi malas mandi. Bisa nggak jadi dokter? Nggak boleh. Cita-citanya apa? Jadi tentara kak, tapi malas bangun. Nggak boleh juga. Tentara harus cepat bangun, tepat waktu, mandi pada waktunya, makan pada waktunya. Jadi nanti kalau kita hanya bermalas-malasan, tentu tidak ada gunanya. Seperti tema kita. Tema kita adalah kegiatan. Setiap kita semua anak-anak sekolah minggu pasti memiliki banyak kegiatan. Mulai dari bangun tidur, bangun pagi, setelah itu mandi, sarapan, baru belajar, baru bermain sebentar, tidur siang, sampai membantu orang tua dan lainnya. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan. Melipat selimut, merapikan mainan, banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Jadi seperti firman Tuhan katakan hari ini, marilah kita menjadi anak-anak yang rajin. Tolak kemalasan. Apa katanya? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Hati-hati, kita disuruh belajar dari semut, makhluk yang kecil. Masa kita kalah sama semut? Gak boleh. Kita harus semua rajin melakukan kegiatan yang berguna. Shalom bagi kita semua. Semoga firman Tuhan hari ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Salam sehat. Kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang boleh kami dengarkan. Ajari kami anak-anak Tuhan, agar kami dapat menjadi anak yang rajin, yang melakukan semua kegiatan yang berguna, baik bagi diri kami sendiri, membantu orang tua, sehingga apa yang kami inginkan benar-benar dapat kami dapatkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ajari kami anak-anak Tuhan untuk melakukan semua firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau membuka persembahan yang adik-adik. Persembahannya udah disiapkan kan dari rumah? Pasti udah dong Kak. Oke, kita angkat satu lagu pujian kita. Persembahan kami yang diiringi oleh Kakak Jo. Sekarang kita mau berdoa, doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya fokus tertuju kepada Tuhan. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami anak-anak Tuhan sangat bersuka cita dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya firman-Mu dapat berbuah di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami, agar persembahan ini dapat dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui semua kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami. Biarlah orang-orang yang menggunakan persembahan ini untuk dalam pelayanan, mereka dapat menggunakannya dengan baik dan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk semua anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati anak-anak sekolah minggu. Jadilah mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, sehat. Jadilah mereka anak-anak yang pintar, bijaksana, dan selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Berbakti kepada orang tua, terkhususnya di dalam persekolahan mereka juga Tuhan yang memberkati, agar mereka dapat semangat belajar, fokus di dalam pelajarannya, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat mereka raih dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang tua kami. Kiranya Tuhan yang memberkati semua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, iman yang kuat, berikan mereka umur yang panjang, sukacita, dan setiap yang mereka lakukan juga hanya mengandalkan Tuhan. Biarlah semua orang tua kami dalam kehidupannya berpengharapan hanya kepadamu. Setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan berkati, agar melalui pekerjaan yang mereka lakukan dengan baik, mereka mendapatkan rezeki yang datangnya daripada Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, Tuhan yang memberikan mereka semangat, sukacita di dalam mengajari kami anak-anak sekolah minggu. Keluarga mereka juga Tuhan yang berkati. Begitu juga Tuhan dengan virus corona yang ada di negara kami ini. Kiranya Tuhan yang melindungi kami dari virus corona. Biarlah kami terjauh dari virus corona ini. Berkati pemimpin dan tim medis yang ada di negara kami, agar mereka semua juga dapat sehat-sehat dan tetap semangat di dalam melakukan pekerjaannya. Ini kami ya Tuhan, ampuni kami di dalam segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Amin, kebaktian kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semua. Terima kasih.